mulai dari sini, pemrograman desktop, pertemuan yang pertama. Di pertemuan pertama ini yang perlu kita lakukan adalah menginstalasi PyCharm, kemudian PyQt6 dan Qt Designer. Apakah mahasiswa sudah menginstal PyCharm di komputernya masing-masing? Sudah, Bapak. Sudah. Bapak. Siap, sudah. Oke. Kalau sudah bisa dijalankan PyCharm-nya. Mana PyCharm saya? Saya run PyCharm-nya. Jadi untuk menginstal PyQt6 dan Qt Designer kita lakukan di dalam PyCharm. Saya menggunakan versi yang Community 2021.2. Mungkin yang terbaru ada, tapi saya belum update. Ini saya pakai yang versi yang saya install berapa? 2 tahun yang lalu, nggak salah. Ini saya sudah mengopen satu project, maka saya close dulu projectnya supaya tampilan awalnya jadi seperti ini. Nah, dari tampilan yang semacam ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita buat new project. Di sini tampilan jendela new project, saya kasih nama project baru ini pemrograman di sini di paling belakang, pemrograman desktop C1. Saya biarkan yang lainnya tetap, yaitu location dari env saya, terus menggunakan new environment, saya biarkan seperti ini. Kemudian saya klik tombol create. Tunggu sebentar dulu. Oke, sekarang sudah tampil project kita. Ini bisa kita run langsung. Maka tampilannya dia akan di bagian bawah di sini, bagian tab run akan menampilkan tulisan Hi PyCharm. Nih, Hi PyCharm. Nah, tahapan selanjutnya dari ini, setelah kita selesai menginstal PyCharm, materi selanjutnya adalah menginstal PyQt. Sudah saya berikan di materi yang saya posting di Google Classroom. Tinggal ini di copy, kemudian pindah ke terminal bagian bawah sini. Ini terminal bagian bawah, kemudian di paste di sana, paste. Terus dia akan melakukan instalasi, dengan catatan komputer kita perlu terkoneksi dengan internet untuk melakukan download file-file yang diperlukan. Dia akan bilang paling bawah successfully installed PyQt 6 bla 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 bla. Ini berarti sudah beres. Kemudian yang berikutnya adalah menginstalasi Qt Designer. Qt Designer ini akan dibahas nanti di minggu ke-6 kalau tidak salah. Minggu ke-5, minggu ke-6 sekitar itu. Tapi sekarang bisa kita lakukan juga kalau mau. Kalau tidak mau dilakukan nanti berikutnya juga boleh-boleh saja. Tapi perlu diingat bahwa prosedur atau perintah untuk melakukan instalasi ada di materi di pertemuan pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Jadi silahkan nanti mahasiswa melakukan instalasi PyQt6 karena itu yang kita gunakan. Kalau tidak ada instalasi PyQt6, maka program kita tidak bisa dijalankan. Targetnya kita akan membuat aplikasi berbasis desktop. Nah, kalau tidak ada PyQt6 tidak bisa bikin program berbasis desktop. Terus kemudian menariknya PyCharm di sini yang perlu saya jelaskan adalah
bahwa setiap kali kita bikin project, kalau kita membikinnya dengan setting tadi adalah menggunakan virtual environment, maka tiap kali kita bikin new project, maka kita perlu melakukan hal yang sama di sini. Panggil instalasi ini, perintah instalasi PyQt 6. Setiap kali kita membuat project baru. Loh, kalau begitu Pak, kalau begitu kan itu membuang-buang waktu, terus kemudian redundant, sering mengulang-ulang hal yang sama. Ya, itu memang kelemahannya. Tetapi kelebihannya adalah nanti kalau kita punya project yang satu menggunakan PyQt, terus yang satu menggunakan sklearn, library yang berbeda, yang satu lagi menggunakan library lain lagi, library apa gitu ya, library game misalkan. Maka karena masing-masing punya virtual environment sendiri, yang terinstall PyQt tidak perlu terinstall sklearn, tidak perlu terinstall library game. Yang terinstall sklearn tidak perlu ikut menginstal PyQt, tidak perlu menginstal library game. Jadi masing-masing project akan punya library-nya sendiri-sendiri. Itu gunanya supaya keuntungannya adalah jumlah library yang terinstall dalam satu project jadi minimal, itu satu. Kedua, kemungkinan adanya crash juga jadi minimal. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Berikutnya di halaman berikutnya, ini adalah contoh program PyQt yang pertama. Saya tinggal copy. Terus kemudian di sini saya blok, saya del, kemudian saya paste yang dari materi. Ini kalau saya jalankan, dia akan tampil window di sini berbasis desktop. Jadi biasanya kalau Python itu di run dia tampilnya di terminal, sekarang dia bisa menampilkan window desktop. Ini di tempat saya di Windows di sini ada kotaknya di sini, jendelanya. Ada satu button close. Kalau saya klik button close ini, windownya akan tertutup. Dia akan muncul tulisan finish with exit code 0. Coba dulu di komputernya masing-masing. Ada pertanyaan sampai sekian? Ini biasanya cara saya mengajar. Jadi ketika setelah selesai menjelaskan sesuatu, maka biasanya saya akan berhenti dulu. Saya akan menanyai mahasiswa, ada pertanyaankah? Ada kesulitankah? Ini untuk memastikan bahwa mahasiswa memang bisa mengikuti materi sampai dengan titik tempat saya tadi bertanya. Jadi itu biasanya saya lakukan seperti itu. Jadi jangan diam saja kalau memang menemui masalah. Ini tadi yang dijelaskan Pak Yunatan tadi apa toh? Ini kok saya di komputer saya tampilannya berbeda. Bertanyalah ketika saya berhenti, supaya sama-sama satu kelas paham bareng sampai di titik tersebut. Checking point-nya ketika saya tanya itu checking point-nya semuanya paham di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Atau saya perlu menunggu dulu untuk menyelesaikan instalasinya PyQt 6? Ada pertanyaan? Mungkin ditunggu dulu Pak, soalnya masih belum. PyQt-nya 6 masih belum diinstal. Oke, saya tunggu dulu. Ya, ini Octavian raise hand. Permisi Pak, soalnya kecepatan Pak. Oke. Coba buka di download materi saya di Google Classroom. Saya mengacu yang saya ajar ini sesuai dengan yang di sini. Jadi saya ini materi pertemuan pertama ada 4 slide. Ini yang sudah saya selesaikan. Slide kedua instalasi PyCharm sudah selesai. Kemudian install PyQt. Ini tadi saya tanya mahasiswa, katanya sudah selesai menginstal PyCharm. Oke. Berikutnya menginstalasi PyQt 6. Yang ini tidak harus dilakukan sekarang. Nanti bisa berikutnya karena emang nanti ini digunakan di minggu ke-5 atau minggu ke-6 nantinya. Tapi yang jelas yang perlu dilakukan sekarang adalah dua hal ini. Instalasi PyCharm dan instalasi PyQt 6. Cara instalasi PyQt 6 ini di copy perintahnya, terus
Di bagian terminal di copy paste di sini PIP3 install PyQt 6 enter. Nanti dia kalau terkoneksi, kalau komputer kita terkoneksi dengan internet, dia akan download file-filenya terus install. Setelah instalasi selesai, maka lanjutnya adalah di slide ketiga, di copy first programnya ini, program pertamanya ini di copy semua, di paste di sini di jendela main.py. Setelah itu di running di sini atau shift F10 di situ shortcut keyboardnya. Tampilannya seperti ini nantinya. Oke, saya tunggu. Sudahkah? Oke. Sambil menunggu saya lanjutkan penjelasan saya. Jadi, di sini dari program Python-nya dia fungsi main-nya ada di bagian sini. Baris pertama dia menginstalasi QApplication. QApplication ini kelas yang kita install dari sini, yang kita import dari PyQt 6 Qt Widgets. Kita import QApplication. Kita instansiasi berdasarkan argumen yang kita berikan di programnya, diterima di variabel app. Setelah itu kita menginstansiasi kelas DemoWine. DemoWine di sini, DemoWine kelasnya. Ini di sini satu kelas sendiri. Kelas DemoWine di sini dia merupakan turunan dari kelas QWidget. QWidget didapat dari sini. Dari PyQt QWidget. Diinstansiasi masuk ke variabel window. Setelah itu windownya di show, ditampilkan. Ini penting karena Windows itu ketika selesai diinstansiasi secara default dia disembunyikan. Maka supaya bisa ditampilkan, bisa kita lihat, harus pakai perintah show. Setelah itu kita panggil app-nya di sini execute. Jadi dia menunggu inputan dari user. Selalu dia nunggu, ngeloop terus, looping terus, dia nunggu inputan dari user. Kalau inputannya close baru dia nutup. Kalau inputannya bukan close ya dia proses terus dari sana. Ini fungsi main. Berikutnya yang kelas DemoWin, dia cuma punya satu fungsi. Fungsi initialize.
Diinitialize-nya di sini. Dia menginitialize berdasarkan self, kemudian parent-nya dia tidak punya parent, maka dikasih none. Kemudian di dalamnya sini dia manggil QWidget self dan parent. Ini QWidget-nya dari sini. Kemudian dia ngeset geometrinya sendiri pada posisi 300 pixel dari kanan, dari kiri, dari pojok kiri atas 300. Kemudian 300 pixel ke bawah. Setelah itu panjangnya windownya 350, lebarnya 100. Bisa saya ubah di sini. Bisa saya ubah, misalkan saya letakkan, kalau ini saya run dulu. Bentar. Ini di sini kan. Run-nya hasilnya 300 ke sini, 300 ke sini. Saya bisa ubah, misalkan ininya jadi 600. Saya run. Maka dia munculnya di sini. Jadi 600 ke kanan, 300 ke bawah. Saya bisa coba lagi ubah sini 600,600. Kalau saya run, munculnya di sini 600 dari ujung kiri atas, 600 ke kanan, kemudian dari atas 600 ke bawah ke sini. Ini jadi dua angka pertama ini lokasinya munculnya di mana, kemudian yang ini panjang dan lebarnya. Contoh, ini lebarnya 100, saya ganti jadi 300. Nih. Dia sekarang lebarnya atau tingginya dalam kasus ini jadi 300 pixel ke bawah. Saya kembalikan jadi 100. Kemudian baris selanjutnya adalah set window title. Set window title itu judul dari windownya. Di sini tulisannya demo window. Saya bisa ganti demo window di sini dengan tulisan yang berbeda. Aplikasi 1 misalkan. Saya run. Tidak saya tutup dengan tanda petik. Nih, aplikasi 1. Tadi kan demo window, sekarang jadi aplikasi 1. Ini gunanya set window title. Kemudian baris berikutnya adalah membuat button dengan nama close. Dengan tulisan yang tertera di button close. Saya bisa ganti tulisannya ini jadi misalkan tutup. Saya run. Nih, ganti tutup sekarang. Kemudian perintah selanjutnya set geometri tapi untuk button. Kalau yang ini set geometri untuk windownya, ini set geometri untuk button. Sama. Ini posisi dari ujung kiri ke kanan, ini dari atas ke bawah, kemudian panjangnya button dan ini tingginya button. Misalkan saya ganti dari 10 ke 40. Ke kanan dia jadi 40. Dari sebelumnya 10 sekarang jadi 40. Terakhir yaitu ketika dia buttonnya diklik, maka dia akan mengkoneksikan dengan fungsi untuk close. Artinya dia akan ditutup. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada untuk sintak yang langsung nge-center gitu, ngetengahin gitu Pak, atas bawah gitu? Ada sintaknya kah? Nanti ada mekanisme layouting, tetapi tidak sekarang. Sekarang yang sederhana dulu, di set berdasarkan pixel. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang barusan saya bicarakan itu ada di slide keempat. Ini fungsi geometri 2 argumen. Maka selesailah materi yang di pertemuan pertama. Ada pertanyaan sebelum saya berpindah ke materi ke pertemuan kedua? Ini saya rekam. Saya rencananya adalah saya posting nanti di YouTube. Jadi kalau mahasiswa butuh mereview materi selain dengan menggunakan file materi yang saya posting di Google Classroom, nanti juga bisa melihat rekaman perkuliahan ini. Ada pertanyaan?
Belum, Pak. Siap sudah, Pak. Oke, lanjut sekarang yang materi yang kedua. Sudah saya posting juga materi ini di Google Classroom. Silahkan bisa di-download dan dibaca ketika saya menerangkan. Yang materi kedua ini bicara tentang signal dan slot. Bagaimana kita berinteraksi dengan tampilannya PyQt yang ada di desktop. Jadi ada dua konsepnya, konsep utama. Ada yang namanya signal, ada yang namanya slot. Signal itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia sinyal. Slot itu ya bahasa Indonesia ada slot juga sih. Intinya lokasi penerima sinyal kalau dalam kasus yang ini. Saya masuk dulu ke signal dulu. Signal itu adalah notifikasi yang dikirim oleh komponen user interface ketika sesuatu terjadi atau ketika event terjadi. Event itu apa tuh, Pak? Event itu misalkan button yang diklik, atau ketika kita ngetik di text box terus sudah selesai. Nah, itu ada event. Kemudian komponen user interface itu apa, Pak? Komponen user interface itu contohnya adalah button tadi, tombol tadi yang kita sudah lihat di program pertama. Ada yang contoh yang lain, ada radio button, ada checkbox, ada spin box, dan lain-lain. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan dikenalkan. Kemudian slot sendiri ini adalah penerima sinyal. Biasanya berupa fungsi yang hendak dijalankan ketika sebuah event terjadi. Jadi, kalau kita ngeklik sebuah button, maka apa yang hendak kita lakukan? Program apa yang hendak kita lakukan? Fungsi apa yang hendak kita jalankan? Itu namanya slot. Ini contohnya kita modifikasi program yang barusan kita bikin tadi dengan menambahkan nantinya kita akan modifikasi, tapi yang sekarang ini saya tunjukkan dulu bahwa yang di baris terakhir dari fungsi init itu merupakan apa? Representasi dari mekanisme signal dan slot kita. Signalnya di sini adalah ketika button diklik, itu signalnya. Dia dikoneksikan dengan slot yang namanya self close. Self close ini slot untuk menutup window kita. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya melakukan modifikasi. Ada pertanyaan? Oke. Belum, Bapak. Oke, lanjut. Kita buat sekarang sebuah slot baru. Namanya dev button click, yang nanti dia akan ngeprint tulisan button click. Terus kemudian signalnya dikoneksikan, ini self button click dikoneksikan tidak lagi self close, tetapi ke self button click, ke fungsi yang baru ini. Ini tinggal saya copy. Kemudian saya balik ke PyCharm. Di sininya saya paste. Ini kan. Self button click sebelumnya self close, sekarang dia terkoneksinya ke button click. Button click itu yang di sini. Kalau ini saya run, sebentar. Ini kenapa kok error? Oke. Karena ininya kurang ke kiri. Definisi fungsinya kurang ke kiri. Oke, saya copy lagi dari sini. Yes. Saya run. Oke. Di sini, kalau tadi kan tombol tutup ini kalau saya klik dia akan menutup aplikasi. Tapi kalau sekarang saya klik, dia akan muncul tulisan button click sesuai dengan perintahnya dari fungsi ini. Kalau fungsi ini jalankan, dia akan ngeprint button click di sini. Ini berapa kali pun saya klik di sini, dia akan muncul. Tulisan-tulisan baru. Kalau nutup sekarang pakainya yang ini, yang close di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini?
Belum, Pak. Balik ke sini. Nih, di slide kelima ada penjelasannya, ada keterangannya. Ketika dijalankan akan muncul tulisan button klik tiap kali tombol ditekan. Oke, lanjut. Sekarang kita bisa bikin slot yang kedua. Jadi satu sinyal itu bisa mengeksekusi 2 slot atau lebih. Tidak harus satu sinyal dikoneksikan dengan satu slot. Contohnya button klik di sini dia bisa dikoneksikan ke button klik, tapi bisa juga dikoneksikan ke self button toggle di sini. Button toggle ini slot yang kedua. Ini slot yang pertama, ini yang slot kedua. Nah, button itu di PyQt itu bisa dikondisikan sedang tercek atau tidak dengan memberikan perintah ini. Set button set checkable true. Nah, ini saya copy dulu. Saya letakkan di sini. Boleh di sebelum atau di sesudah set geometri. Setelah itu saya copy yang slot yang kedua. Dan saya copy pengkoneksian sinyal button klik dengan slot kedua. Di sini. Sudah, saya run. Ketika saya klik tombolnya, sekarang tidak hanya dia menampilkan tulisan button klik, tetapi juga menampilkan cek, kemudian nilainya true atau false. Ketika saya klik, dia kondisinya akan tercek. Kalau kondisinya tercek, dia akan menampilkan true. Kalau saya klik lagi, button klik, apakah tercek? False, karena sekarang tidak lagi tercek. Jadi tercek itu ibaratnya kayak saklar lampu on off. Jadi di on kan, dia akan berhenti di on. Kalau kita tekan lagi, dia jadi off. Tekan lagi on, tekan lagi off. Tapi dia akan berhenti di situ. On atau off, dia akan state-nya sama sampai dengan kita tekan yang berikutnya. Nah, itu maksudnya kondisi tercek di situ. Nih, kondisi tercek itu maksudnya begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa dengan raise hand bisa, atau di unmute, atau bisa menggunakan chat. Chatnya pun bisa digunakan di sini. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh tampilannya ketika dia di running, sama persis dengan hasil yang saya running di sini. Terus berikutnya, selain kita bisa melakukan sesuatu di terminal, kita juga bisa melakukan sesuatu di jendelanya sendiri ketika sebuah slot dieksekusi. Contohnya di sini button klik, saya tambahkan window title-nya diubah, judul window-nya diubah jadi jadi my button app. Ini saya copy, saya balik ke sini, saya paste di sini. Terus kalau saya jalankan, tampilan awalnya begini, judulnya aplikasi 1. Kalau saya klik, sekarang judulnya berubah menjadi my button app sesuai dengan yang saya berikan di set window title di sini. Tapi ini karena dia jalankan sekali ya sudah. Ini ditekan berkali-kali pun ya namanya akan sama karena dia cuma sekali saja di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bapak. Kalau tidak ada, ini sudah selesai materinya. Pertemuan kita cukup sampai segini. Sebelum saya ngomong hal yang lain terkait materi, ada pertanyaan dulu. Yang jelas, saya kasih review summary, ringkasan pertemuan kita hari ini adalah menginstal PyCharm, menginstal PyQt, kemudian first program pertama. Setelah itu konsep signal, konsep slot, terus kemudian memodifikasi first program jadi punya slot custom.
Setelah itu bikin slot kedua untuk sinyal yang sama. Setelah itu apalagi cek kondisi tercek dari button, dan yang terakhir mengubah tampilan window-nya, tidak hanya melakukan sesuatu pada terminal, tapi melakukan sesuatu terhadap window-nya juga. Itu ringkasan pertemuan kita hari ini, materi hari ini. Ada pertanyaan? Bagi yang mahasiswa yang belum, Misalnya iya silakan. nanti misalnya tanya kalau nggak di sini di chat boleh kah Pak? Boleh, Misalnya materinya udah selesai gitu. boleh. Baik, Pak, terima kasih. Saya mati. Oh ya, kalau mahasiswa belum menginstal PyCharm, diinstal di komputernya masing-masing. Kemudian coba latihan dengan install PyQt dulu, kemudian latihan lakukan copy paste fungsi-fungsi program-program yang saya berikan di file materinya. Ini masih pertemuan pertama sehingga tidak terlalu kompleks, masih hal yang sederhana yang masih di sini. Nanti semakin lama akan semakin kompleks karena pertemuan-pertemuan berikutnya akan menggunakan materi hari ini sebagai dasarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, terkait materi sudah. Saya hendak bicara tentang terkait hal yang lain dulu. Terkait absensi tolong dikoordinir sendiri, karena absensi butuh tetap mahasiswa tanda tangan di daftar absensi yang ada di ruang dosen. Jadi silahkan gimana mengkoordinirnya. Nanti satu orang bisa ngambil ke ruang dosen, atau nanti ketemu dengan ngobrol dengan Pak Kausar sebagai pengajar yang satunya untuk gimana enaknya si perwakilan mahasiswa bisa ngambil daftar absensi. Tapi intinya tetap mahasiswa perlu absen di sana. Mahasiswa perlu absen di tanda tangan di kertasnya itu. Oke, tolong dikoordinir sendiri ya. Tolong dikoordinir sendiri masalah absensi ini. Terus kemudian tadi yang saya tentang posting video sudah saya bilang. Jadi ini rekamannya akan saya posting ke video supaya mahasiswa kalau mau mereview pertemuannya bisa, selain dengan menggunakan file materi yang PDF, bisa juga dengan video. Apalagi kalau sudah, nanti kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Ada pertanyaan? Nama YouTube-nya Bapak? Belum. Nanti saya posting di Google Classroom-nya. Ini pertama kali saya melakukan ini, jadi saya masih harus belajar, masih harus explore dulu. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, pertemuan ini saya akhiri. Mahasiswa bisa meninggalkan Google Meet.